Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu guru, atas kehadirannya di sini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 3 Pupuan. Nah, di sini kami bertiga selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Pupuan. Adapun saya sendiri yaitu Widyo Putu Nura Adiwinata, kemudian rekan saya sebelah kanan yaitu Nimade Duti Ernawati, kemudian di sebelah kiri saya Bapak Idewo Ketut Gunadi. Nah, kemudian adapun susunan acara kita pada hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, kemudian yang ketiga adalah pemaparan diseminasi menyebarkan pemahaman dan beberapa pengalaman budaya positif dari masing-masing calon guru penggerak, kemudian yang keempat adalah tanya jawab, kemudian yang kelima adalah penutup. Nah, di sini untuk acara pembukaan sudah kita lalui bersama. Kemudian kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan maaf saya berdiri sini. Seperti yang sudah disampaikan, dalam hal ini sebenarnya Bapak Kepala Sekolah yang memberikan sambutan, tapi di sini saya mewakili beliau. Ya. Sebelumnya kita sampaikan atau ucapkan kalimat Om Swastiastu kepada calon guru penggerak yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru yang ikut dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Pada kesempatan ini ya saya selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan atau memberikan sedikit arahan ya, terkait dengan apa yang akan dilakukan pada kegiatan hari ini. Tentunya yang pertama saya ucapkan adalah kami ya di SMP Negeri 3 Pupuan ini merasa bangga karena dari sekian guru atau dari sekian angkatan guru penggerak, ternyata di sekolah kita ini sudah ada 3 orang calon guru penggerak. Ini baru calon calon guru penggerak yang sudah tadi disebutkan oleh pengacara acara. Ya, di sini adapun calon guru penggerak itu adalah Idewo Putu Nora Adiwinata, Nimade Duti Ernawati, dan Bapak Idewo Ketut Gunadi. Ya, tentunya di sini merupakan suatu hal yang membanggakan bagi kita khususnya, karena tentunya ini nanti akan berdampak kepada kita khususnya guru-guru ya di SMP Negeri 3 Pupuan ini, sehingga nanti ada peningkatan dalam hal pembelajaran yang nanti diimbaskan oleh beliau bertiga nanti. Mudah-mudahan pada akhir ya setelah mereka lolos dari calon, nanti tentunya akan jadi guru penggerak. Dan apa yang dilakukan pada kegiatan hari ini yaitu tentang pengimbasan disiplin positif, ya tentunya ini akan diimbaskan juga kepada kita guru-guru. Oleh karena itu dari masing-masing guru penggerak akan menyampaikan pengimbasan tersebut. Ya, kita akan mendengarkan, kita akan ikut berdiskusi, mungkin memberikan tambahan atau masukan ya
dari apa yang mereka programkan dalam kegiatan tersebut, kita hanya mendukung dan meneruskan. Karena selama ini kita di sekolah kan sudah melakukan secara umum budaya positif tersebut, yang tentunya tidak terlepas dari konsep Trihidekarana, yaitu dari mana kita bisa, yaitu pada hubungan manusia dengan Tuhan, kita sudah melaksanakan budaya positif itu seperti kita melakukan persembahyangan, berdoa sebelum melakukan kegiatan, itu sudah merupakan hal yang positif bagi kita yang masuk ke anak. Terus hubungan manusia dengan manusia kita telah menerapkan, yaitu budaya S3, ya, senyum, sapa, dan salam. Itu sudah dilakukan juga oleh anak kita. Dan hubungan manusia dengan alam, nah itu juga sudah dilakukan, kita terapkan, yaitu membudayakan untuk mencintai lingkungan. Ya, bagaimana kita mengajarkan anak itu untuk mencintai lingkungan, itu kita terapkan setiap hari. Nah, bagaimana pembahasannya dalam hal pembelajaran nanti akan dipaparkan oleh ketiga calon guru penggerak. Ya, harapan kita nanti itu akan mengimbas kepada guru-guru yang lain. Ya, mungkin sambutan saya sampai di sana dulu. Ya, saya sampaikan apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang, ya saya mohon maaf. Ya, dan sekian dan terima kasih. Dan saya tutup dengan para muslim. Om Santi Santi Santi. Baik, demikian tadi sambutan yang diberikan dan arahan juga yang diberikan oleh Bapak Karo Kurikulum selaku yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Oke. Nah, kemudian adapun nanti kegiatan pengemasan budaya positif ini ada 6 materi. Nah, di sini yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian materi ketiga yang mengenai keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, untuk materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, sebelumnya izinkanlah saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hidup sang widiwasa, karena atas berkatnya lah kita di sini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, kemudian sebelum saya menyampaikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ada baiknya kita agar lebih semangat. Saya akan memberikan ice breaking kepada Bapak Ibu. Jangan diangkat
Semoga nanti bisa dijadikan referensi dan dikala Bapak Ibu di kelas agar anak-anak itu semangat melaksanakan pembelajaran. Ya, alangkah baiknya sebelumnya diberikan ice breaking. Kita sering berbagi di sini. Nah, kemudian kembali ke materi yang saya bawakan, yaitu mengenai budaya positif. Nah, adapun latar belakang kami di sini melakukan pengimasan mengenai budaya positif, yaitu yang pertama, warga sekolah di SMP Negeri 3 Pupuan belum sepenuhnya memahami tentang penerapan budaya positif, sehingga diperlukan pemahaman bersama mengenai bagaimana budaya positif di lingkungan SMP Negeri Pupuan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian, pentingnya penerapan budaya positif bagi warga sekolah dalam membentuk karakter kuat untuk mewujudkan generasi unggul dan berprestasi yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian tujuannya adalah bagi Bapak Ibu guru serta pegawai adalah menumbuhkan kesadaran bersama dan menjaga suasana kerja yang nyaman, aman dan menyenangkan yang berfokus pada perilaku, disiplin dan etos kerja yang baik. Dan untuk murid adalah menumbuhkan kesadaran murid dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar. Nah, ini berasal dari motivasi dari dalam diri intrinsik agar proses belajar menjadi menyenangkan. Nah, kemudian perlu Bapak Ibu ketahui adapun tujuan pendidikan dari kurikulum Merdeka, yaitu menurut Ki Haji Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, sebagai pendidik, kita hanya bisa menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya
bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Nah di sini ada kalimat menuntun. Kira-kira dari Bapak Ibu pernah nggak mendengar kata menuntun? Kira-kira di pandangan Bapak Ibu itu arti menuntun itu seperti apa kira-kira? Ada yang bisa? Silakan mengacungkan tangan. Ya Ibu Didi, apa itu menuntun? Mengarahkan ke jalan yang baik. Ada lagi jawaban yang lain? Sama ya Ibu Nova? Mengantarkan, mengarahkan. Kira-kira ya Ibu Nyamadati? Membimbing ya. Benar sekali ya. Semua jawaban dari Pak Ibu sudah benar ya, mengena. Nah di sini diibaratkan itu sekolah itu adalah sebuah kebun dan anak-anak itu adalah sebuah bibit tumbuhan. Ya misalnya bunga atau kopi. Nah tumbuhan tersebut dasarnya itu ya kalau sudah kopi ya kopi. Artinya kita tidak bisa merubah kopi menjadi bunga ya, itu dasarnya. Namun pertumbuhannya, perkembangannya itu kita bisa merubahnya, mengarahkan ke arah yang baik. Coba kalau kita menanam tanaman hias, kopi, kalau tidak dirawat, kalau tidak dipupuk, tidak disiram, tidak dirampas, maka pertumbuhannya itu ya tidak akan mau berkembang. Sebaliknya, apabila itu dirawat dengan baik, dipupuk, kemudian disiram, pasti nanti tumbuhnya juga akan baik. Begitu pula anak didik kita di sekolah. Kita selalu membimbing, menuntunnya, kemudian mengarahkannya ke arah yang baik. Niscaya nanti anak-anak tersebut akan menjadi generasi yang unggul, ya, yang baik dan akan berguna bagi dirinya dan di masyarakat nantinya. Nah kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Nah di sini di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pernah mendengar atau tidak? Pernah ya? Pasti pernah ya. Kita sudah hampir kurang lebih 2 tahun menerapkan kurikulum Merdeka, masih pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Nah di sini pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin ada yang tahu kayak gimana sih? Bu Dudi tahu? Apa itu berdiferensiasi? Ya, kita dapat baik, terima kasih. Berdiferensiasi itu artinya pembelajaran di mana kita menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Terima kasih. Baik, menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Artinya minat dan bakat. Ya, karena anak-anak kita itu berasal dari apa namanya? Latar belakang yang berbeda. Kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah beda. Zaman sekarang ini sudah era digital. Ya, kemudian kodrat alam anak-anak tersebut ya dari berbagai latar atau asal yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu yang pertama itu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis.
Karena di sini ada dalam biasanya kita laksanakan dalam proyek P5-nya ya. Nah sekarang ada sebuah cerita ya kasus cerita ya. Nah di sini sebelum saya menyampaikan ke materi, nah ini cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Berarti si A mengepalkan tangan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam tangan. Yang dikepalkan itu misalnya berisi rahasia, emas atau apa misalnya ya. Nah kemudian, di sana harus dijaga sekuat-kuatnya. Apapun godaan nanti dari teman tersebut, Anda tidak akan mau membuka. Begitu pula nanti si B. Si B itu dengan cara apapun, dengan cara merayu, memarahi, membujuk, bisa menggelitik temannya agar mau membuka tangan tersebut. Nah, di sana bisa nggak Bapak Ibu praktekkan dengan teman sebangku samping, misalnya ada yang mengepalkan, ada yang memaksa membuka. Gimana yang akan terjadi? Apakah mau dibuka? Atau gini, mempertahankan pendapatnya? Nah ini pertanyaannya ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan? Kalau membuka itu ya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan? Mengapa alasan Anda? Kenapa menutup? Nah kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepalan tangan? Intinya yang nomor 3 nanti. Bisa dipraktikkan ini. Coba Ibu Nova mengepalkan tangan, Ibu Surya yang merayu. Ya, ayo usaha, bisa nggak Ibu Surya? Buka. Apakah nanti ditraktir jadinya? Jangan memukul nanti ya, kalau mau dibuka. Ya, ditraktir nggak mau. Kenapa ingin tahu banget? Kenapa bisa penasaran? Ya, cukup ya. Berarti bagaimana? Berhasil atau tidak ini sudah? Tidak. Tentunya pasti ada alasannya. Kenapa kira-kira mengapa alasannya tidak mau membuka? Karena yang saya pegang atau yang saya genggam itu hal yang sangat berharga. Baik, tepuk tangan ya. Nah, berarti di sini nomor 3 itu ada alasan tertentu. Berarti Ibu Nova itu bisa nggak dikontrol oleh Ibu Surya? Tidak bisa. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Adalah diri kita sendiri. Itulah hikmah dari cerita yang Bapak Ibu baca di depan. Ya, artinya kita itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Kita sendirilah yang mengontrol diri kita. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini ada kaitannya dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu memiliki pemahaman bahwa ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kan mungkin biasanya Bapak Ibu pernah saja melakukan, artinya mengontrol terhadap anak didik kita. Nah, di sini apabila kita selalu mengontrol atau memaksa,
Apabila anak tersebut tidak ada kemauan, maka dia tidak akan mau melaksanakan. Begitu juga seperti contoh tadi. Kalau Ibu Surya selalu memaksa dan menyuruh, kalau Ibu nampaknya nggak mau, ya tidak akan bisa dilaksanakan. Begitu juga kita dengan murid kita, ya. Dan di sini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah di sini tadi Ibu Suryanya membujuk, ya kalau mau membuka saya traktir beli apa? Traktir makan ya. Nah di sini kalau semakin lama dibujuk, ya semakin diberikan janji-janji yang manis-manis, mungkin udah bosen sampai sehingga ya pasti akan lama-lama ibunya akan melakukan penolakan. Begitu juga peserta didik kita, okay? Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah di sini biasanya Bapak Ibu guru pernah nggak kira-kira menyalahkan murid? Ini jujur dari dalamnya. Saya pun juga pernah dalam ya mungkin selama mengajar di sini pernah menyalahkan murid. Nah di sini terkadang kita itu sifatnya reflektif. Apabila murid tersebut melakukan kesalahan, maka kita langsung memberikan mencap dia kamu salah. Nah itu misalnya. Nah kan tetapi di sini memiliki dampak bagi muridnya nanti ya di sini ya. Di sini akan muridnya itu kalau disalahkan itu bagaimana? Ada penolakan, perlawanan, atau mentalnya menjadi down, turun ya, sehingga dia menjadi identitas yang gagal. Kalau dihukum misalnya, anak-anak itu pasti di depan umum misalnya Bapak Ibu mempermalukan dihukum. Nah itu bisa saja dia itu besok-besoknya itu punya rasa dendam, atau kalau mentalnya down itu dia tidak bisa mau keluar, mengurung diri, murung, ya itu namanya kritik yang memberikan judgement, rasa bersalah langsung kepada murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah di sini kan sering juga terjadi. Saya lebih dewasa, saya lebih tahu, sehingga kita bisa memaksa orang lain. Nah di sini kalau orang itu selalu dipaksa dengan rasa terpaksa, tidak ada kemauan, bagaimana? Pasti akan terasa atau timbul rasa menolak. Kalau terus dipaksa timbul rasa benci atau dendam. Pernah nggak Bapak Ibu dulu di sekolah misalnya dipermalukan oleh teman di depan umum? Gimana rasanya? Ya mungkin pernah ya. Mungkin kita pernah ingat, oh saya dulu diginiin, ingat jadinya. Kadang benci, dendam itu misalnya ya. Nah itu kita juga dengan siswa harus berhati-hati juga agar siswa tersebut nantinya itu tidak memiliki rasa benci dan dendam. Okay. Nah di sini Bapak Ibu bisa melihat dalam tabel merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah di dalam stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama. Pandangan dari stimulus respon bahwa kebutuhan kita itu semua sama. Namun dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda, tidak bisa disamakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian saja kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Kalau teori respon itu A harus A, ke utara harus ke utara. Kalau teori kontrol itu memiliki pendapat masing-masing berdasarkan pandangan yang subjektif. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, artinya kita belajar untuk menerima pendapat orang lain. Kemudian teori stimulus respon
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, ya seperti contoh tadi ya. Berarti teori kontrol itu diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian selanjutnya teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah biasanya kalau kita berpikir itu kan dalam setiap pertandingan, kompetisi atau segala macam di kehidupan pun harus menang kalah, itu ya. Target kita menang kalah. Nah di dalam teori kontrol ini kita model berpikirnya itu gimana sih kita bisa yang menang, win-win solution ya, sama-sama yang merasakan hal yang menyenangkan, yang bahagia gitu. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang bahagia, semua harus bahagia. Itu namanya model berpikir menang-menang. Bagaimana Bapak Ibu untuk teori kontrol, sudah bisa dipahami? Sudah? Kalau teori kontrol itu berarti siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya, diri kita sendiri ya. Kemudian saya lanjut ke disiplin positif. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Pernah? Disiplin di bayangan Bapak Ibu itu bagaimana? Melakukan sesuatu sesuai dengan Ya apa Ibu Suci dulu? melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Ada lagi? Mentaati aturan. Taat pada nilai-nilai yang berlaku atau dipercaya, diyakini ya. Nah di sini tadi ada aturan. Ini aturan dalam arti bahasa Indonesia ya. Di dalam aturan itu apa sih yang ada? Ada sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Kalau melanggar itu akan kena sanksi ya. Berarti disiplin ini, orang yang mau disiplin itu berarti karena takut ya kena sanksi, hukuman jadinya ya. Nah itulah aturan. Namun di dalam disiplin positif itu tidak demikian ya. Nah di sini makna disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kemudian apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Yang tadi dibilang aturan. Begitu pula di sekolah. Di sekolah dulu itu ada namanya tata tertib. Ya, tata tertib itu memang sih di dalam mendisiplinkan anak itu terkadang kita sebelumnya itu ya membuat aturan-aturan. Kalau dilanggar anak tersebut akan diberikan istilah kasarnya itu hukuman. Ya, namun hukumannya tersebut kan sifatnya adalah mendidik misalnya ya. Dan walaupun mendidik, tapi kalau sudah berkaitan dengan psikis itu tidak boleh sekali ya. Nah di sini seperti yang sudah Bapak Kawal Kurikulum tadi bilang, sebenarnya di sekolah kita ini sudah berjalan ya disiplin positif, yaitu ada senyum sapa salam, ada prinsip hidup tritekarana itu ya, hubungan manusia dengan Tuhan lewat persembahyangan ya, purnama tilam, kemudian hubungan manusia dengan manusia ya, pergaulan antara murid dengan guru, guru dengan guru, dengan pegawai ya, seluruh warga sekolah, dan hubungan manusia dengan lingkungan ya. Kita sering merawat lingkungan, kerja bakti ya, menata kebun. Nah itu namanya juga hubungan manusia dengan lingkungan. Nah disiplin perlu Bapak Ibu ketahui, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab
terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, di sini pernah nggak Bapak Ibu kepada murid itu, kamu mau ini, Ibu saya akan kasih permen. Pernah nggak demikian? Mengiming-imingi imbalan kepada murid. Kalau kepada anak di rumah, kalau kamu nanti juara 1, saya akan belikan sepeda. Pernah? Ya, pernah itu ya. Saya pun juga pernah ya. Kalau nanti naik kelas dan dapat juara, ya ibu akan belikan kamu sepeda, itu misalnya. Ya, sebenarnya itu tidak baik juga. Berarti anak tersebut melakukan sesuatu karena ada maunya, ada maksudnya, ada hadiahnya. Begitu sebaliknya juga dengan ancaman hukuman. Ya, misalnya kalau berlalu lintas, ya, kenapa Bapak Ibu menggunakan helm misalnya? Takut ditilang. Padahal yang lebih pokok itu adalah untuk keselamatan diri sendiri. Ya, itu yang terpenting. Anak-anak juga demikian ya. Kenapa cukuranmu 321 ukurannya? Ya karena saya tidak mau dihukum, nanti saya disuruh apa misalnya ya. Itu juga tidak boleh. Memberikan penghargaan, reward, kemudian ancaman, hukuman, itu juga tidak baik untuk perkembangan anak. Nah, sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin kebajikan universal ini mungkin baru Bapak Ibu dengar ya. Saya juga baru tahu semenjak yang mengikuti calon guru penggerak ini. Apa sih itu nilai kebajikan universal? Setelah baca-baca, oh itu sudah sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Begitu juga motivasi intrinsik. Di sini artinya anak tersebut harus dari dalam diri. Oh, saya ke sekolah menggunakan sepatu yang warna hitam ya agar saya seragam sama dengan teman, tidak ada perbedaan. Itu harus dari dalam diri sendiri, bukan karena ada aturan. Itu kita sekarang mulai menemukan kesadaran dari anak itu sendiri. Nah, selanjutnya tadi saya bilang nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini adapun nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini keenam tersebut ya. Ada nilai beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global. Kalau berkebinekaan global ini mengakui keberagaman suku, agama, ras, bahasa dan sebagainya ya. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian menurut IDO Primary Years Program, nah di sini kebajikan universal itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ya kerjasama, percaya diri sampai pada komitmen. Kemudian, nah ini keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Disiplin, jujur, berintegritas, saling tolong menolong, itu juga namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya, nah di sini ada motivasi perilaku manusia, teori motivasi menurut Diane Gosset.
Ya. Nah tadi saya sempat mengatakan bahwa orang atau anak tersebut mau disiplin karena ada hukuman atau sanksi. Berarti itu dalam motivasi ekstrinsik. Ini misalnya ya, untuk menghindari hukuman, orang tersebut mau melaksanakan yang mematuhi disiplin positif. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, nah seperti tadi dijanjikan hadiah, ya, diberikan sepeda, diberikan HP, diajak traktir misalnya kalau tadi itu ya. Nah itu sebenarnya tidak baik untuk anak didik kita, kemudian anak kita di rumah juga. Nah harusnya motivasi itu timbul dari dalam diri, ya. Saya rajin belajar bukan karena saya mau dibelikan HP hadiah, tetapi ya saya untuk berkompetisi dengan teman-teman yang lain, ya, agar orang tua saya bangga, itu misalnya, ya. Nah di sini lagi ada kasus teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah di sini pertanyaannya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah di sini Bapak Ibu pernah nggak demikian? Mudah-mudahan tidak sampai ya seperti itu ya. Ini diceritakan guru matematika, ada anak bernama IPA. Karena dia tidak bisa belajar matematika, sehingga setiap pelajaran IPA dia merasa gugup, takut, kemudian sampai pada menjatuhkan kertas, sehingga membuat teman-temannya menjadi riuh, tertawa mempermalukannya. Ditambah lagi sudah dia tidak bisa, disuruh maju ke depan oleh gurunya, ya, sehingga dia makin ya takut, gugup lagi ke depan dan disuruh menunjuk hidung sendiri. Ya itu. Nah pertanyaannya, yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan pendapat? Setuju nggak dengan tindakan Pak Seno tadi? Siapa yang bisa menjawab? Ibu Tuti, ya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya sangat tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Kenapa? Karena Bapak Seno sudah mempermalukan anak tersebut. Terima kasih. Dengan membiarkan teman-temannya juga menertawai, kan gininya menjadi down yang tersebut. Terima kasih. Ya, berarti tidak setuju karena Bapak Seno mempermalukan IPA ya murid. Kira-kira ada lagi? Setuju atau tidak? Karena Ibu bisa, Bu Sindri. Silakan. Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena kalau sesuai dengan kurikulum yang sekarang itu sudah tidak dibenarkan, karena kita bisa melihat kemampuan anak itu berbeda. Di sana saya lihat
si Iva itu dia memiliki kelebihan, kemampuan dia di bidang menggambar, sehingga kita bisa mendeteksi kemampuan awalnya dia. Karena dia bisa menggambar, maka kita bisa bedakan bagaimana cara pendekatan pembelajaran kita kepada dia. Apakah itu dari proses, produk atau konten, itu yang bisa kita tekankan nanti. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jawaban yang bagus sekali ya. Di sini ya, di sana dikatakan IPA itu memiliki kelebihan kemampuan untuk menggambar ya. Mungkin kita sebagai guru nantinya ya kita harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan gaya belajar anak ya, apakah dari segi kontennya nanti, prosesnya maupun produknya ya, itu sehingga masing-masing anak itu bisa terakomodasi gaya belajarnya ya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu sudah paham apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Kalau konsekuensi itu apa? Menurut saya kalau konsekuensi itu adalah akibat dari sebuah tindakan, itu konsekuensi. Kalau hukuman? Kalau hukuman itu kan ya berupa apa itu? Ganjaran, ya boleh dibilang ganjaran. Ya. Berarti konsekuensi itu ada sebab, ada akibatnya. Ibu tadi ada hukuman? Menurut saya hukuman itu adalah tata tertib dulu, melanggar tata tertib. Tapi kalau konsekuensi itu kita buat keyakinan dulu, apa yang sudah kita sepakati ada konsekuensinya di sana. Kalau kita sudah melanggar, berarti itu kita sudah sanggup melakukan apa yang sudah kita sepakati di sana. Berarti mungkin langsung dijawab untuk yang nomor 2 ini, yang dilakukan Pak Seno itu hukuman atau? Menurut saya hukuman itu, karena di awal dia belum membuat kesepakatan. Ya, ada lagi pendapat yang lain? Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Ya. Kalau menurut saya boleh dibilang itu bagi IPA itu adalah hukuman dan juga konsekuensi. Konsekuensi itu karena IPA gagal dan akhirnya dia ditertawakan, itu konsekuensinya. Terus kalau hukuman itu Pak Seno menyuruh IPA menunjuk hidupnya di depan teman-temannya, itu menurut saya. Ya, baik. Sudah ada 2 pendapat ya. Tadi ada yang memilih 2, hukuman dan konsekuensi. Tadi Bu Switinya bilang hukuman. Nah di sini kita lihat dulu. Ini termasuk ke dalam hukuman. Kenapa hukuman? Karena di kesepakatan belum ada. Ya, kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu ke depan menunjuk hidung sendiri. Ada nggak aturannya seperti itu? Tidak. Itu aturannya itu dari kesepakatan murid dengan guru? Tidak. Melainkan itu keluar dari ya gurunya sendiri. Berarti satu arah ya. Kamu ke depan. Nah itu misalnya. Itu namanya hukuman. Berarti sepakat jawabannya adalah hukuman. Nah biar tidak bingung nanti hukuman dan konsekuensi, kita sekarang simak ini ya. Kecil ya. Kita langsung di sini saja ya. Nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, ya seperti tadi, tiba-tiba dia disuruh ke depan maju. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan dalam memberikan hukuman, disuruh maju ke depan. Itu murid tidak tahu ya. Ada yang disuruh keliling lapangan, itu kan berdasarkan dari gurunya sendiri. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Bisa dengan perkataan, bisa dengan fisik berdiri misalnya atau keliling. Kemudian kalau konsekuensi
terencana, disepakati sesuai peraturan. Ini hampir sama dengan tata tertib juga ya. Tata tertib, terencana, disepakati. Kan disepakati itu kita menempel di kelas-kelas, kemudian murid membaca. Ya, pada saat membuat tata tertib kan kita juga melakukan evaluasi kepada murid, apakah ini perlu direvisi atau tidak. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya tidak nyaman juga mereka ya. Misalnya kalau menerima konsekuensi, karena kamu tidak masuk pas kerja bakti, kamu selanjutnya membawa pupuk, itu misalnya ya. Kemudian membawa apa lagi? Membersihkan kamar mandi, itu misalnya ya. Karena kamu sudah mencoret-coret tembok, maka kamu disuruh membersihkan tembok tersebut. Nah, itu konsekuensi ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, selalu dia mandi dia, ini gimana gerak-geriknya, itu misalnya ya. Itu namanya konsekuensi. Dan yang terakhir ini adalah restitusi, di mana proses restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita sudah tahu anak-anak melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Misalnya, kenapa kamu tidak membawa buku pelajaran PS kalau saya misalnya? Kira-kira apa kesalahanmu tidak membawa buku? Bapak juga pernah dulu sebagai siswa pernah juga lupa membawa buku catatan. Terus apa yang kamu lakukan di sana? Mungkin tata tertib, disiplin ya. Selanjutnya agar kamu nanti ingat selalu membawa buku pelajaran, apa yang kamu lakukan? Itu tanya muridnya ya. Ya, dia memberikan, oh saya akan begini Pak, saya tidak akan begadang menonton HP sampai larut malam. Sebelum tidur saya akan melihat jadwal pelajaran dan memasukkan ke dalam tas bukunya, itu misalnya ya. Kemudian kalau saya membuat alarm misalnya, nah itu contoh dari restitusi. Bagaimana Bapak Ibu, sudah paham kan apa itu hukuman dan konsekuensi? Nah sekarang saya untuk memperdalam lagi atau memahami lagi apa itu hukuman dan konsekuensi, saya akan memberikan game ya. Silakan Bapak Ibu ketik di classroom, bukan classroom, di browsernya, di Google-nya itu kahoot.it dan 383495. Ya, baru Bapak Dewi Mulyana satu berhasil. Silakan pakai modalnya juga bisa. Ibu Tuti, Bu Nova sudah. Kita tunggu dulu temannya. Sudah berhasil kan? Sudah semua kan? Sudah semua masuk. Sekarang siap-siap ya. Saya akan mulai pertanyaannya. Yang pertama, konsentrasi. Nah ini hukuman atau konsekuensi? Oke, nanti dua jawabannya ya, salah satunya. Nanti ada jawabannya. Ingat waktu juga ya. Silakan pilih hukuman atau sanksi. Berarti jawabannya adalah sanksi. Ada 5 guru yang benar, 4 yang salah. Ini masih banyak soalnya, ada 14. Sekarang soal berikutnya. Oh, Ibu Tuti yang memimpin dia. Dan juga dengan Pak Dewa Mulyana. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi.
kelas A ya. Konsekuensi. Ini kenapa dialami disebut karena sesuai dengan pelajaran PJ olahraga fisika itu sudah ya. Kalau ibu guru lain selain PJ pada saat jam mereka IPS bu lagi suruh ini muridnya itu baru konsekuensi ya. Ya. Hukuman bermaksudnya Berupa verbal. ya, kita lihat sekarang siapa yang mendapatkan 3. Oh ya, Bapak Dewa Mulyana ya. Kedua Ibu Duduk Switi. Nah, yang sekarang siapa? Yang nomor 1. Ya. Ternyata Ibu Witi yang mendapatkan peringkat pertama. Oke, silakan berikan kemenangan ya. Nah, itulah apa namanya? Ya, untuk memahami kemampuan untuk bagiannya nanti dilihatnya. Alhamdulillah karena Bapak Ibu sudah jadi apa namanya merefleksikan namanya itu ya tentang pemahaman apa yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan keluar dari aplikasi Kahoot-nya. Karena ini kegiatan terakhir dari materi yang saya berikan, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan nanti kedepannya selalu kita akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Semoga kita bisa mewujudkan pendidikan atau mencerdaskan anak-anak ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu dari Ibu Tuti Erna Warti. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Guru sekalian. Om Swastiastu. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan keyakinan kelas ini karena mungkin sudah diterapkan dengan pembelajaran Ibu dan Bapak masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan kelas adalah kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Adapun tujuan dari kesepakatan kelas itu sendiri adalah yang pertama, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Adapun langkah-langkah keyakinan kelas. Yang pertama, guru meminta murid di kelas untuk menuliskan apa saja yang menjadi aturan yang perlu disepakati bersama kelas. Yang kedua, semua usulan ditulis pada papan tulis atau bisa dengan kertas tempel mungkin bisa. Yang ketiga, kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas akan diubah menjadi kalimat positif. Yang keempat, ditinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat agar tidak terdapat kata atau kalimat yang berupa peraturan-peraturan yang mengekang. Yang kelima, ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan. Yang keenam, tinjau ulang keyakinan kelas agar mudah diingat. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas yang sudah disetujui dan ditandatangani kemudian bisa ditempel pada tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas.
Nah, ada beberapa contoh yang saya sajikan di sini, tapi masih dalam kalimat negatif ya. Seperti contohnya di sini, kelas kita berantakan, itu misalnya. Yang kedua, sampah berserakan. Yang ketiga, mengejek nama orang tua. Yang keempat, mencoret-coret meja. Yang kelima, tidak memperhatikan guru. Apakah ada dari beberapa contoh yang saya berikan pernah Bapak Ibu hadapi? Misalnya dalam hal apa? Mungkin salah satu bisa. Silakan Ibu Danti. Yang pernah saya alami tentang nomor 1 sampai 5 itu yang nomor 2. Sampah berantakan karena anak-anak mungkin setelah makan tidak membuang sampahnya pada tempatnya. Baik, terima kasih pada Ibu Danti. Mungkin ada dari Bapak guru yang lain, Bapak atau Ibu guru yang lain. Silakan Ibu. Dari kalimat dari keadaan kelas ini nomor 1 sampai 5 itu hampir rata-rata semua terjadi di kelas. Ya, itu yang kita hadapi sehari-hari. Ya. Baik, terima kasih. Itu masih dalam kalimat negatif ya Bapak Ibu. Untuk itu kita perlu rubah ke dalam kesepakatan kelas menjadi kalimat yang lebih positif. Di antaranya, yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, disiplin saat pembelajaran. Dan yang terakhir, menjaga norma dan etika. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah itu bisa diterima? Bisa. Baik, dan itu juga kalimatnya tidak perlu panjang dan mudah diingat. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Misalnya kesepakatan sudah kita sepakati ya antara guru dan murid. Maka sebagai tanda buktinya bisa nanti meminta tanda tangan siswa ya. Tapi dalam hal ini saya hanya memberikan contoh. Mungkin nanti pada kenyataannya Bapak Ibu bisa mengambil dari semua murid yang ada di kelas tersebut. Ya, itu saja untuk keyakinan kelasnya. Mungkin sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih. Untuk selanjutnya, materi saya yang kedua adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut Bapak Ibu, untuk kita bertahan hidup, apa saja kebutuhan yang perlu kita upayakan untuk kita tetap bertahan hidup misalnya? Ada mungkin yang memberikan dari Ibu Danti? Menurut saya untuk bertahan hidup kita perlu membutuhkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan sehingga kelanjutan hidup bisa berkembang dengan baik. Baik, terima kasih. Itu pendapat dari ada lagi dari Ibu Niti. Silakan Ibu. Terima kasih. Untuk kebutuhan dasar manusia dan berkualitas kita pentingkan adalah kesehatan. Oke. Baik, karena tanpa kesehatan kita tidak bisa apa-apa. Iya, benar sekali. Terima kasih Ibu. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini saya memiliki 4 kebutuhan dasar manusia secara pokok. Yang pertama ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga kesenangan, yang keempat adalah kebebasan. Mungkin di sini saya akan membagikan berupa kertas kecil ini nanti diisi nama. Coba pikirkan bagaimana selama ini Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda. Bisa nanti Bapak Ibu untuk warna kuning Bapak Ibu isi dengan penguasaan. Untuk yang warna hijau Bapak atau Ibu silakan isi dengan kasih sayang. Yang pertama penugasan ya. Kemudian kasih sayang yang warna hijau. Kemudian kesenangan yang warna ungu dan kebebasan yang warna pink.
Oh iya. Kebetulan sama ya? Oke, boleh. Kebetulan sama. Penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nanti tolong isikan nickname atau nama pendek Bapak Ibu. Bisa ditempel nanti pada tempelan di depan pada kertas karton. Coba pikirkan bagaimana selama ini Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda. Penguasaan, Anda merasa berkuasa saat bagaimana? Mungkin saat mengontrol bapak-bapak jangan keluar gitu, misalnya suami dan atau istrinya jangan keluar gitu, contoh. Kemudian kasih sayang, mungkin semua pernah melaksanakan kasih sayang ini, punya rasa kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah ada satu dari Ibu Nova. Ya, kebalik Bapak. Oh ya, nggak apa-apa Pak, dibalik saja. Ya. Kemana saya keluarnya nih? Entah. Ya, silakan Ibu ditempel dulu. Ya, yang lagi satu. Ya, penguasaan. Ini yang kasih Bu. Ya, saya bacakan sedikit di sini ya. Baik, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan tugas ini dengan menempelkan sebagai yang pertama adalah dalam hal penguasaan dari tidak ada namanya, mungkin masih disampaikan dari penguasaan saat bisa menguasai suasana. Baik, di sini juga ada dalam mengatur kehidupan keluarga kecil. Oke, saya masih juga. Saya bacakan lagi saat penguasaan dalam hal yang lebih umum, bukan di khusus, ini ada salah satu. Oke, kemudian dari Ibu. Ya. Dan ya, terima kasih Bu. Dalam kasih sayang ada di sini. Ada di sini. Yang kasih sayang diberikan perhatian penuh. Ya, diberikan perhatian penuh ya, sudah termasuk. Kemudian kesenangan ini termasuk kesenangan di sini ya. Kasih sayang selalu bersama-sama pada saat tertentu seperti jalan-jalan, makan bareng dengan keluarga, merasa senang ya, happy saat itu. Baik, untuk di dalam ini kesenangan juga ya, tadi kasih sayang. Untuk yang kasih sayang, nah ini kasih sayang. Kasih sayang, cinta, kesabaran, tidak cemburu. Nah, tidak cemburu katanya di sini ya, saling suka. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk kesenangan berbelanja, membeli barang-barang kesukaan. Ya, itu merupakan kesenangan kita ya bagi ibu-ibu terutama ya, shopping istilahnya ya. Oke, dan selanjutnya yang kebebasan, tidak melakukan tugas di sekolah, kebebasan mereka bagian. Kemudian melakukan kegiatan tanpa tekanan, ya itu juga memberikan kita kebebasan ya. Baik, terima kasih, kasih plus untuk kita semua. Nah itulah tadi. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah di sini diterima atau disayang, nah seperti itu. Bahwa dapat memenuhi dengan memahami karakter satu sama lain, saling menghargai, menghormati, dan berkomunikasi baik dan saling perhatian.
Tadi sudah ada beberapa yang masuk ya, dalam hal diterima atau disayang. Kemudian yang bisa dapat terpenuhi dengan yakin akan kemampuan diri dan kekuatan motivasi diri serta dukungan orang sekitar dan tentunya mau menerima masukan dari siapapun. Dilanjutkan dengan itu termasuk penguasaan juga ya, yang kalimat bisa. Kemudian yang senang dapat terpenuhi dengan traveling, nah jalan-jalan. Kemudian memulihkan tubuh dan pikiran dari kepenatan sehingga dapat menjalani kehidupan dengan kebahagiaan dan bermanfaat. Yang bebas dapat terpenuhi dengan bebas dalam mencoba hal-hal baru, berkreasi atau berinovasi. Sudah masuk semua, Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada kasus anak yang bernama Bimo, mungkin bisa dibaca. Seorang anak SMP selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ibu Tuti bingung dan sering sesekali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Coba salah satu bisa nggak mengidentifikasi apa misalnya di mana masuk dalam kebutuhan dasar manusia tersebut? Oke, membersihkan waktu mungkin dilanjutkan dulu. Nah, seperti ini misalnya Bimo bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu seru. Berarti dia masuk ke dalam kesenangan. Ya, kesenangan ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, ibu guru, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Berarti dia masuk ke kasih sayang. Ya, kasih sayang. Dilanjutkan lagi, aku hebat kan, bisa bikin ibu mengejar aku. Ya, dia merasa menguasai. Ya, benar sekali, penguasaan. Lanjut, aku bosan belajar lewat buku terus di dalam kelas. Berarti dia pengen. Ya, itu termasuk dia pengen bebas. Oke. Nah, ini kasus dua. Ya, kasus kedua. Seorang anak kelas 7 begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada salah satu guru. Nah, ini kasusnya. Lanjut lagi. Juga itu sebenarnya ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan nggak seru jadinya. Tidak ada suara kan nggak seru jadinya. Berarti dia merasa kesenangannya iya gitu ya. Oke, ya lanjut lagi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, termasuk mana Ibu? Pak? Ya kurang diperhatikan ya, padahal dia sudah pakai jepit yang bagus, yang besar mungkin ya, tidak diperhatikan. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk penguasaan ya? Iya, benar sekali. Yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dia ingin bebas. Baik, hanya itu saja 2 contoh yang saya berikan mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, sebagai akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nah, baik Bapak Ibu Guru, tadi sudah dijelaskan ada 2 CGP tadi yang sudah melaksanakan pengemasan pada hari ini, dan dilanjutkan yang terakhir di sini dia akan membawakan 2 materi, yang materi posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Ya, tapi sebelumnya biar lebih semangat ya kelihatannya. Jadi ini adalah salah satu
salam dari guru penggerak biar kita semangat dan biar juga tahu nanti mungkin Bapak Ibu guru menghadiri atau nanti ada di kegiatan salah satu kegiatan nanti diundang CIP dan sebagainya, nanti ada salam guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu guru ada tahu yang salam guru penggerak? Belum ya? Oke, kalau belum mungkin sudah lama tapi kita tidak tahu. Salam guru penggerak itu sebenarnya ada kata-katanya saja, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Namun gerakannya bebas. Nah, kita untuk biar lebih semangat kita angkat tangannya nanti, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Siap Bapak Ibu? Oke, yang semangat ya. Biar anak diajak kita suruh semangat, tapi kita harus juga semangat ya. Oke, salam guru penggerak. Terima kasih. Jadi masih semangat ya walaupun jam-jam rawan ini kita masih semangat. Baik, untuk bersingkat waktu ya Bapak Ibu guru, jadi saya minta waktunya sebentar saja nanti. Baik, kita lanjutkan 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu guru pernah nggak mendengar 5 posisi kontrol guru? Pernah nggak? Pernah? Di mana tuh? Baik. Pernah mendengar Bu? Ya mungkin menghukum, membuat masalah. Jadi beberapa Bapak Ibu guru ternyata pintar-pintar kayak udah tahu sekarang posisi kontrol guru. Nah, apa sih itu posisi kontrol guru dan di mana sih kita akan menempatkan diri? Ya, Bapak udah ada yang manajer. Baik, ini adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu adalah posisi kontrol di mana kita tahu proses perjalanan pendidik agar bisa memahami atau mengenali dirinya. Kita sudah kenal dengan diri kita, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi seperti itu Pak Ibu. Jadi kita akan mengenal dulu posisi kita di mana. Namun sebelum dia menjelaskan lebih lanjut, di sana sudah disediakan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang kelima sebagai pemantau, yang kelima sebagai keempat ya, yang keempat semua salah sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Baik Bapak Ibu guru, mungkin seperti pengetahuan awal sudah pernah mendengar, pernah membaca, mungkin kita gali dulu. Nah, nanti mohon ditulis di sini, mungkin tahu tidak posisi kita di mana. Oke, silakan Pak Ibu, mau dibagikan. Jadi pilih yang kelimanya. Boleh memilih lebih dari 1. Nama singkat di atasnya. Pilih salah satu. Mungkin pernah nggak merasa di mana posisinya? Ya, posisi Bapak Ibu guru itu posisinya di mana? Mungkin pernah mendengar, membaca atau melihat. Boleh 2. Diborong boleh. Nah, seperti kita belajar di kelas ya, kita kasih dulu pertanyaan pemantik kepada anak didik kita sejauh mana pemahaman awalnya dari seperti itu. Coba ditulis. Oke, silakan ditempel yang sudah selesai Bapak Ibu. Oke, sudah bisa. Baik, Bapak Ibu, mungkin di sini sudah ada beberapa yang menempel
sebagai teman, lanjut sebagai manajer, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau. Posisi yang saya lebih sering sebagai teman dan pemantau, sebagai teman, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai pemantau. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin itu beberapa atau posisi kita sudah Bapak Ibu mencoba untuk menempatkan diri ya. Nah sekarang yang lanjutkan. Nah penghukum itu apa sih? Nah gimana sih posisinya? Gimana sih mungkin ciri-cirinya? Nah sebagai penghukum ya, Bapak Ibu Guru mungkin pernah berada posisi yang berada pada posisi mungkin Bapak Ibu Gurunya menghapit, pernah menghapit mungkin berkaca pinggang, mungkin ya dari seperti itu membentak dengan suara yang keras, jadi memberikan hukuman. Jadi sudah tadi ada hukuman seperti yang sudah di materi awal tadi, ada memberikan hukuman seperti hukuman tewal, hukuman fisik, berlari, jadi seperti itu. Itu adalah bentuk posisi kita di mana kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Gimana sih membuat rasa bersalah? Ya, yang membuat rasa bersalah itu sering Bapak Ibu Guru mendengar mungkin atau kita pernah memposisikan sebagai siswa. Itu ada Bapak Ibu Guru kita yang mengeluarkan dengan kata-kata lembut, tetapi ya, betul. Ya, jadi pernah mungkin merasakan kita pun di masyarakat pernah ya, diberikan kata-kata halus tapi menyentuh, tolong ya, jadi seperti padahal seperti itu, namun kita merasa bersalah, jadi seperti itu. Oke, lanjut sebagai teman. Nah kalau sebagai teman ya di sini posisi kita sering berbicara ramah, cenderung bergurau. Ya nanti di sini kalau sebagai teman mungkin kita siswanya itu sering memang dia mengeluarkan unek-uneknya atau lebih curhat kepada kita. Namun di satu sisi dia tidak akan merasa nyaman kalau tidak ada kita. Itu yang lebih bahaya biasanya kalau kita menempatkan posisi sebagai teman. Lanjut sebagai pemantau. Nah sebagai pemantau di sini suaranya datar, tidak emosi, tidak bergurau. Di sini muncul identitas positif di sini berhasil. Nah, kami Bapak Ibu Guru di sini sering mengeluarkan dengan kata-kata yang formal bahasanya. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer, di mana guru bersuara manajer ini netral, tidak ramah, tidak bernada tinggi, berbicara positif. Artinya identitas positif itu berhasil ya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Mungkin Bapak Nora tadi sudah menjelaskan, sudah ada pertanyaan-pertanyaan bermakna. Bagaimana kamu akan memperbaiki diri? Bagaimana biar kamu tidak lupa? Jadi seperti itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu untuk materi lengkap ya, setiap akan berikan lewat video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi
6. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di sini akan saya sediakan contoh-contoh 5 posisi kontrol Bapak Ibu Guru. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, di sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Di posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Baik Bapak Ibu, jadi sudah disediakan tadi contoh mungkin dalam kehidupan atau dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai guru dan juga sebagai siswa. Di sana kasus Naren tadi. Nah, Naren tadi dia sudah terlambat datang ke sekolah dan sudah ada juga contoh tadi guru memposisikan ke 5 contoh tadi. Nah sekarang pertanyaannya, di manakah posisi guru yang paling ideal menurut Bapak Ibu guru? Jadi di sana kita tempatkan diri sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Jadi di sana kita memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga anak didik kita bisa mencari solusi secara mandiri. Jadi seperti itu. Bapak Ibu mungkin sampai di sana bisa dipahami ya Bapak Ibu posisi kontrol? Bisa. Berarti bisa yang lanjutkan ya. Nah, sebagai manajer atau memposisikan sebagai manajer, apa sih yang bisa kita lakukan? Ini keterkaitannya dengan materi yang selanjutnya, yaitu dengan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, mungkin sudah kita ketahui bersama segitiga itu bentuknya ada 3 sudut ya. Jadi kita sudah tahu segitiga itu bentuknya seperti yang sudah ada di dalam gambar ya. Itu adalah segitiga. Namun sekarang ada segitiga restitusi, dan restitusi sudah jadi dijelaskan juga oleh Bapak Nora. Di sana juga ada disiplin positif, ini ada keterkaitannya, dan juga posisi kontrol dulu kita untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini kita berusaha seperti Naren tadi pada posisi manajer, dia mengeluarkan atau memberikan pertanyaan bermakna dengan memposisikan diri agar siswa itu bisa mencari solusi secara mandiri dan bertanggung jawab untuk apa yang telah diperbuat atau menjadi sebuah janji mulai. Jadi seperti itu. Nah, dalam menyelesaikan sebuah proses permasalahan dengan menyelesaikan lewat segitiga restitusi, itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sana tadi mungkin Bapak Ibu guru juga pernah menghadapi sebuah permasalahan di mana anak didik kita pasti marah-marah, yang pertama pasti kesel dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu gurunya, apalagi SMP. Kita tahu SMP itu emosinya meledak-ledak. Ya, dia pasti sudah punya rasa emosi, ya, rasa kesel berarti. Nah, disinilah tugas kita menstabilkan identitas dulu, menurunkan emosi. Nah, kemudian setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan agar menurunkan emosi, baru kita lanjutkan validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, apa yang sudah seperti Naren tadi, kamu tahu nggak kenapa kamu bisa terlambat? Ya, tahu nggak kamu terlambatnya bagaimana? Jadi di sana dia paham bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian selanjutnya setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Nah, sudah dijelaskan oleh Bu Budi tadi, membuat sebuah keyakinan dengan adanya kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikannya. Nah, kita tanyakan di sana, bagaimana? Apakah kita melanggar keyakinan? Jadi di sana sudah
mulai menanyakan. Sehingga di sini murid akan mandiri berpikir, oh saya melanggar, kemudian kelanjutannya saya tidak akan melanggar lagi. Ya, itu dia akan memunculkan kemandirian dan bertanggung jawab. Nah, di sini menstabilkan identitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tanyakan di sana, Bapak juga pernah melakukan kesalahan, bukan hanya kamu. Manusia itu tidak semuanya sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di sana kita menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses, sehingga dia tidak selalu merasa salah. Jadi kita geser identitas gagal ke identitas yang sukses. Nah, kemudian validasi yang tindakan yang salah. Di sini guru berprinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Disinilah kita memberikan stimulus kepada siswa dari tindakan yang dia lakukan itu agar menjadi proaktif. Oh, saya ini loh kesalahan saya. Jadi dia sadar. Kemudian mengenali, mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi di sini kita kalau sebagai sudah memposisikan sebagai manajer, kita akan ada hubungan dengan siswa. Jadi memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada lagi mungkin rasa kesal dan sebagainya. Kemudian di sini yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk menunjukkan motivasi intrinsik. Mungkin Bapak Ibu tahu ya apa itu motivasi intrinsik? Jadi sudah dijelaskan. Jadi motivasi itu yang berasal dari dirinya sendiri. Ya, tidak dari kalau misalnya saya kemarin, nah seperti kasus tadi kemarin, kalau kamu udah terlambat datang, ibu akan mencatat di buku piket. Berarti itu adalah dia tidak akan dia takut ke sekolah karena faktor eksternal. Dia takut dicatat di sana kita berusaha munculkan biar dari dirinya sendiri motivasi intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, tadi kamu salah, bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu aja sih Bapak Ibu materi dari Tian. Nah, ini sebenarnya juga ada lagi video untuk mempraktekkan. Nah, sekarang saya minta nanti dari Bapak Ibu guru untuk mempraktekkan 3 ya. 1 sebagai siswa, sebagai guru, dan sebagai observer. Kasusnya apa? Nanti saya kasih kasus. Ya, kasusnya gampang, yang saya kasih kasus paling gampang saya kasih. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu, jadi itu adalah sebuah proses penyelesaian masalah di mana kita menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang di tangan Bapak Ibu sudah ada kasus. Kasus di sana ada sebagai, nanti tolong tempatkan diri, mungkin memilih pasangan 3, mungkin bisa yang di bangku paling utara, kebetulan ibunya 1 sebagai siswa, 1 sebagai guru, 1 sebagai observer. Observer itu apa? Nah, nanti yang menjadi observer itu tinggal mencentang ya, membuka percakapan dengan keterangan arah. Isi aja centang, sudah berarti dilaksanakan, sudah apa belum? Nah, ini ada kasus Anda adalah wali kelas 7. Nah, di sana ada rapat guru ingin kembali ke ruang kelas. Anda melihat di piket, Anda bekerja sampai di kelas, terkejut karena hanya ada 2 murid yang sedang membersihkan. Anda menyadari Ciko ini tidak berpartisipasi. Anda tahu betul Ciko hari ini masuk sekolah. Anda bertanya kepada murid yang lain yang sedang piket, dan mereka menjawab Ciko tiba-tiba keluar begitu saja dari ruangan membawa tasnya. Penasaran itu, Anda mencoba mencari Ciko dan menemukannya di warung dan sekolah yang
ada di sekolah sederajat. Karena putuskan untuk langsung berbicara dengan Ciko. Jadi Ciko dipanggil, kemudian diselesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Seperti itu. Sama Pak Edu? Ini yang dipakai materi ya? Ya, itu materinya. Oke, bisa? Tuti mungkin bisa. Oke. Ibu Tuti dengan? Oh ya, siap, silakan. Tiang sediakan bangkunya. Silakan mengambil tempat. Observer dan tanda. Di mana? Di sini. Dan di sana juga. Ya. Ya, sudah tidak dibuka dengan percakapan yang lama. Observer di sini, Bu. Ya. Siswanya di sana. Ya, silakan Bapak Ibu guru ingin praktek restitusi. Jadi restitusi diselesaikan dengan posisi manajer. Silakan dimulai. Selamat pagi Ciko. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil hari ini? Oh tidak tahu. Kemarin ibu lihat di kelas itu yang piket cuma 2 orang, padahal kamu kan sekolah kan Ciko? Kenapa kamu tidak ikut? Oh seperti itu. Menurut ya, memang sih manusia itu pada dasarnya pernah saja salah ya. Tapi menurut kamu sendiri merasa bersalah nggak dengan perbuatan kamu seperti itu? Ya, kalau ada yang dapat manggil saya, otomatis saya merasa bersalah. Tapi saya bersalah. Oh ya, berarti kamu menyadari bahwa kesalahan kamu itu saat teman-temannya piket harusnya mengikuti piketnya ya, Ciko ya. Oke, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan Ciko? Ya, saya akan berusaha ya ikut piket sesuai dengan jadwal teman saya. Walaupun ya selama ini mungkin saya tidak pernah ikut piket. Oh iya, berarti kamu sudah sadar ya, ada keyakinan kelas yang kamu langgar ya. Ya, baik. Terima kasih Ciko untuk hari ini. Silakan ke kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan kembali ya, baik. Jadi itu adalah sebuah ya, jadi tadi sudah diperankan Ciko oleh Pak Pas uangnya beliau sebagai Ciko yang sangat mendalami. Jangan-jangan Bapak pernah ini posisinya. Ya, oke. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah menjadi siswa, di mana saya pun pernah menjadi siswa. Kalau diselesaikan masalahnya dengan suara yang tinggi, jadi Bapak Ibu guru itu akan terasa atau kita akan terasa makan kesal sekali aja ibu tuh gitu ya. Tapi kalau sudah diselesaikan dengan sendiri seperti ini, saya harap nanti tidak ada penyelesaian masalah yang menimbulkan masalah. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dia sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru untuk kedepannya, dan mudah-mudahan di SMP Negeri 3 Pupuan ini dengan adanya contoh-contoh kasus seperti ini, selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih bijak lagi. Itu saja dari saya, dan kebetulan juga ini adalah di akhir sesi, jadi saya sendiri yang akan menutup kegiatan pada hari ini. Jadi atau sebelumnya saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari seluruh kegiatan. Kita mau merefleksi, ada sedikit pertanyaan atau kesan-kesan, pesan dan kesan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak ingin bertanya lagi, tapi saya ingin memberikan kesan yang atau ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini ya. Saya di sini dapat mengetahui bagaimana caranya kita berhadapan dengan siswa, terus resolusi
segitiga itu saya sudah tahu. Bagaimana juga membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Baik, luar biasa, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Baik, lanjut Ibu, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kegiatan seperti ini bagus sekali untuk kita semua dan diharapkan berikutnya bisa berlanjut untuk topik-topik yang lain. Dan mengenai tema ini, segitiga restitusi ini, walaupun kita sudah melakukan dalam sehari-hari, kadang-kadang ada anak-anak yang membandel, tidak mau memperbaiki diri. Nah, sampai sekarang hal itu belum ada pemecahannya seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, cuma itu masalah yang kita temukan dan sampai sekarang belum ada cara-cara yang efektif. Terima kasih. Mungkin ini memang pertanyaan yang sudah terbiasa kita lakukan, sudah alami, namun siswa sering melakukannya sekarang. Ya, sekarang mungkin selama ini ya kita melakukan keyakinan kelas, dia tidak mendalami nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas tersebut. Silakan Bapak Ibu guru nanti diterapkan, dalami, dan kita buat keyakinan kelas yang kita buat itu memang benar-benar dari hati nuraninya. Dari hati nuraninya, sehingga ketika nanti ada permasalahan, ketika ada pelanggaran, dia tahu dengan penyelesaian segitiga restitusi ini ya. Dengan segitiga restitusi kita posisikan diri sebagai manajer, dan mohon sekali lagi untuk pemanggilan siswa kita kondisikan di ruangan yang sedikit kurang, artinya tidak terjangkau dari keramaian ya, agak rapi lah, sehingga apa yang menjadi permasalahan pada dirinya anak-anak itu akan yang bisa mengeluarkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita carikan posisi. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu guru? Oke, kalau cukup kita dari guru penggerak, calon guru penggerak SMP Negeri 3 Pupuan mengucapkan banyak terima kasih, dan sendiri mewakili teman-teman selama proses ini dia memohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang baik yang disengaja maupun tidak disengaja dia ucapkan. Dia akhiri kegiatan hari ini dengan